Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-11 untuk mengupas ayat dan hikmah dari surah Yusuf. Sepatutnya ia perjumpaan kita yang ke-12, tapi ada kendala pada pertemuan kita yang lepas, maka kita akan kembali mengulang ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-34 dari surah Yusuf. Surah Yusuf masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan di dalam mushaf Al-Quran kita boleh jumpai surah Yusuf pada susunan yang ke-12. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah tiada kejayaan tanpa ujian. Pengajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam ayat-ayat surah yang mulia ini. Pada perkongsian kita akan mengupas ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-34, dan seperti biasa tafsir yang menjadi rujukan utama kita adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama dan sebagai alat bantu untuk mengulang kaji. Juga seperti biasa, jika ibu ayah, sidang hadirin ada apa-apa kemusykilan, ada apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tulis soalan di dalam chat room, atau boleh juga terus buka mikrofon untuk tanyakan perkara yang menjadi kemusykilan. 3 matlamat utama kita di dalam perkongsian ini adalah, yang pertama, kita boleh memahami perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-34 ini. Tentunya kita akan kupas maksud dari perkataan-perkataannya dengan ringkas. Yang kedua, kita boleh memahami kupasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsiran yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita boleh mengambil hikmah. Kita boleh mengambil pengajaran yang boleh memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang memantapkan keimanan, mempercantik penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan akhlak kita sebagai akhlak yang mulia. Ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Yang bermaksud, dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir, di kota Mesir, di negeri Mesir mencaci hal Zulaiha dengan berkata, istri Al-Aziz itu memujuk hambanya, yaitu Yusuf, berkehendakkan dirinya.
Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Selepas kita membaca ayat, kita membaca terjemahannya, nanti kita akan kupas satu persatu perkataan di dalam ayat ini. Sebelum kita mulakan, kita tengok apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebelum memulakan tafsir ayat ini. Beliau berkata, Allah Ta'ala mengkabarkan, Allah menceritakan kepada kita bahwa berita tentang Yusuf dan istri Al-Aziz telah tersebar luas di negeri tersebut, yaitu negeri Mesir. Sehingga menjadi buah mulut orang ramai, kaum perempuan membicarakan perkara skandal yang terjadi oleh istri Al-Aziz. Perbuatan tersebut yang dilakukan olehnya telah tersebar. Dan tentunya perkara seperti ini jika terjadi pada masa kita sekarang lebih luas lagi benda itu akan tersebar. Dulu beritanya hanya tersebar di negeri Mesir. Jika perkara yang sama terjadi pada orang kenamaan di masa kita sekarang, bukan satu bandar, satu negeri, satu kampung, satu negara, boleh jadi satu dunia mendengar berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan ayat ini, waqala niswatun fil Madinah. Perkataan waqala bermaksud dan berkata, atau tepatnya dan telah berkata. Perkataan niswah bermaksud kaum perempuan ataupun perempuan-perempuan atau kaum wanita atau wanita-wanita. Ia adalah bentuk plural, ia menunjukkan ramai. Niswah fil Madinah, di bandar, di negeri. Yang dimaksud dengan negeri di sini bukan Madinah, tempat Nabi SAW, karena perkataan Al-Madinah di dalam bahasa Arab, ia bermaksud kota. Perkataan Al-Madinah di dalam bahasa Arab, ia bermaksud negeri, bermaksud bandar. Dan Rasulullah SAW selepas hijrah ke tempat hijrahnya, negeri tersebut yang dulu asalnya Yathrib ditukar kepada nama Al-Madinah atau Madinatun Nabi, negeri Nabi, bandar Nabi, kota Nabi. Sedangkan kota yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Mesir. Kita tengok kembali perkataan waqala, ia bermaksud dan berkata. Perkataan niswah bermaksud kaum perempuan ataupun kaum wanita ataupun wanita-wanita, perempuan-perempuan. Di dalam Al-Quran kita akan jumpai dua perkataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan maksud yang sama. Itu perkataan niswah dengan perkataan nisa. Niswah dengan perkataan nisa. Niswah seperti yang kita jumpai di sini. Dan perkataan nisa seperti nama surah yang keempat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Di mana perkataan nisa atau An-Nisa juga bermaksud kaum perempuan atau perempuan-perempuan. Kaum wanita atau wanita-wanita. Jika kedua perkataan tersebut di dalam bahasa kita diterjemahkan dengan maksud yang sama, kenapa beza? Kenapa tidak digunakan perkataan nisa di sini? Kenapa surah An-Nisa tidak dinamakan sebagai surah An-Niswah? Jawabannya adalah perkataan niswah digunakan untuk kaum perempuan dengan bilangan yang sedikit. Sedangkan nisa untuk bilangan yang ramai. Jika perempuan-perempuan kenamaan di satu negeri, mungkin hanya ada 10, 100, 200. Sedangkan kaum perempuan di seluruh dunia ini yang boleh mengira jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ramai menggunakan perkataan an-nisa, untuk bilangan yang terhad, untuk bilangan yang sedikit menggunakan perkataan niswah. Dan tentunya negeri Mesir pada ketika itu tidak seperti negeri Mesir yang ada sekarang dengan bilangan umat manusia yang sangat ramai. Pada masa ketika itu, perempuan-perempuan kenamaan hanya berbilang jumlah mereka, sehingga tepat ketika dikatakan dengan perkataan niswah. Wa qala niswatun fil Madinah. Dan perempuan-perempuan di negeri itu, di bandar itu, di kota itu berkata,
Imam Ibnu Katsir perincikan siapa yang dimaksud dengan niswah di dalam ayat ini, yaitu seperti istri-istri orang-orang kenamaan dan para pembesar. Mereka memburukkan perbuatan Al-Aziz dan mencelanya ke atas perkara tersebut. Mereka memburukkan, dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz, istri kepada Al-Aziz, adalah memang perkara yang buruk. Tapi kita di dalam agama, kita faham bahwa keburukan adalah dosa. Keburukan adalah dosa. Sesiapa yang melakukan benda yang buruk, perkara yang buruk, maka boleh jadi dia berdosa. Tapi kita menyebarkan berita tentang dosa yang dilakukan oleh orang lain, juga dosa bagi kita. Artinya bukan karena perkara itu buruk, lalu kita ikut suka hati menyebarkan berita tentang keburukan tersebut dengan alasan, bukan saya yang buat, memang betul dia melakukan perkara itu. Itu yang dinamakan sebagai ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan sesuatu pada diri saudaramu, sesuatu yang dia tak suka jika berita itu disebarkan. Ketika kita menceritakan keburukan yang dilakukan oleh orang lain, sudah tentu itu adalah ghibah. Meskipun benda itu betul berlaku pada orang yang kita ceritakan, pada orang yang kita sebut. Itulah hakikat dari ghibah, itulah hakikat dari menceritakan keburukan orang. Betul keburukannya terjadi, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Sedangkan jika keburukannya tidak terjadi, lalu kita menyebarkan berita palsu, maka itu namanya menipu. Itu menceritakan sesuatu dengan cara menipu. Maka para sahabat ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang maksud ghibah, Rasulullah menjawab dengan perkara yang tadi kita sebutkan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan pada diri saudaramu sesuatu yang dia tak suka. Dia tak suka benda itu disebarkan. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pula jika apa yang kami katakan ini betul ada pada diri orang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kama qulta faqad igtabtah. Seandainya betul apa yang ada pada dirinya sama seperti apa yang kau ceritakan, itulah hakikat ghibah. Wa illa faqad bahattah. Dan jika tidak, maka engkau telah menyebarkan berita palsu. Dua-dua dosa. Menyebarkan keburukan sebagai berita palsu, menyebarkan berita palsu untuk memburukkan orang adalah dosa. Menyebarkan berita yang betul tentang keburukan orang juga perkara yang dosa. Sehingga berapa ramai, berapa banyak dosa yang dah tersebar di dalam masyarakat kita, meskipun bukan mereka yang buat, tapi kita suka kongsi berita di dalam grup WhatsApp, di dalam kumpulan kita bersama dengan rakan kita, ahli keluarga kita. Padahal dengan melakukan perkara tersebut, kita bersama-sama telah melakukan satu dosa yang dinamakan ghibah. Kesan buruk dari dosa tersebut adalah perkara buruk tadi tersebar di dalam masyarakat, sehingga masyarakat jadi terbiasa dengan dosa. Dulu rasa pelik jika dengar berita macam itu. Sekarang dah terlalu kerap mendengar berita tentang perkara seperti itu, orang dah terbiasa dengan dosa. Dan itulah satu perkara yang buruk yang disebabkan kita suka kongsi berita tentang perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kita cantik jika kita kempenkan, sebarkanlah berita yang baik. Berita ada anak fulan hafal Al-Quran, sebarkan berita tersebut. Ada orang buka kedai cantik, sebarkan berita baik tersebut. Adapun berita-berita yang buruk, skandal, berita-berita tentang dosa yang dilakukan oleh seseorang, kesilapan, kesalahan, jenayah, perkara-perkara tersebut cukup sampai kepada kita, padam. Jangan sebarkan apa-apa berita berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan kesalahan. Mereka mula menyebarkan. Allah menceritakan, Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih.
Ini gosip yang disebarkan oleh istri-istri orang-orang kenamaan tersebut. Mereka mengatakan Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Turawidu fataha, memujuk hambanya. Mereka menganggap itu sebagai hambanya, padahal yang terjadi sebenarnya adalah Yusuf telah pun diangkat menjadi anak angkat. Tapi dalam masyarakat, mereka tetap menganggap bahwa Yusuf adalah hamba kepada Al-Aziz, kepada istri Al-Aziz. An-nafsi, untuk menyerahkan dirinya. Artinya dicoba untuk menggoda Yusuf untuk menyerahkan diri kepadanya, mengajak kepada dirinya untuk melakukan perbuatan keji, untuk melakukan perbuatan munkar, untuk melakukan perbuatan dosa. Mereka tidak cukup dengan menyebarkan maklumat seperti itu, mereka dah sampai kepada menganalisa apa yang ada di dalam hati orang. Ini yang lebih buruk lagi. Ketika kita menceritakan tentang satu dosa, itu satu kesalahan, cerita tentang dosa dan kita sudah boleh sampai kepada menganalisa apa yang ada di dalam hati orang. Ini sebabnya dia memang dengki sangat tuh dia dengan orang itu. Maknanya kita dah masuk ke dalam hati orang tersebut, tahu tentang kedengkian yang ada di dalam hati orang tadi. Itu seperti yang terjadi pada Niswah fil Madinah, kaum perempuan yang ada di negeri tersebut. Sampai mereka mengatakan, qad syaghafaha hubba. Sungguh, kecintaan istri Al-Aziz kepada Yusuf telah meresap ke dalam lubuk hatinya. Macam mana boleh tahu apa yang ada di dalam hati seseorang? Ini bahaya lain dari menyebarkan berita. Orang boleh menambah-nambah dan memberikan tafsiran, analisa, kupasan berkaitan dengan berita sampai kepada maklumat-maklumat yang tak ada manusia yang mengetahui melainkan Allah berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Mereka menganggap bahwa cintanya telah masuk ke dalam selaput hatinya, pembungkus hatinya, dan mereka mengatakan inna lanaraha fi dhalalim mubin. Perkataan inna bermaksud sesungguhnya kami. Kami di sini kaum perempuan tadi, niswatun fil Madinah. Inna, sesungguhnya kami, lanaraha. Pada perkataan lanaraha ada 4 perkataan. Pada ungkapan lanaraha ada 4 perkataan. La bermaksud benar-benar atau sungguh. Kemudian nun bermaksud kami. Kemudian ra bermaksud melihat. Ha bermaksud dia. Sungguh kami melihat dia. Sungguh kami melihat dia. Lanaraha, sungguh, benar-benar kami memandangnya. Kami melihatnya. Fi dhalalim mubin. Fi bermaksud di dalam. Dhalal, kesesatan. Mubin bermaksud nyata. Ini yang dikatakan oleh kaum perempuan tersebut. Dan di sini ada perkara yang penting, pengajaran yang sangat penting bagi akhlak kita sebagai orang yang beriman. Jangan mudah menuduh orang lain berada di dalam kesesatan yang nyata hanya kerana dia melakukan dosa yang berbeza dengan apa yang kita buat. Kita semua ada dosa. Tapi kerana kita nampak orang lain melakukan dosa berbeza dengan dosa yang kita buat, kita dengan mudahnya mengatakan inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sungguh kami memandangnya betul-betul telah tersesat. Padahal dosa kita yang sama keburukannya dengan dia tapi dilakukan dalam bentuk yang berbeza, kita tak melihatnya. Artinya dosa orang lain boleh kita melihatnya, dosa kita sendiri yang lebih sepatutnya kita ambil berat, lebih sepatutnya kita perbaiki diri kita dibandingkan dengan memperbaiki orang yang kita tak kenal. Jika kita kenal, kita boleh menasihati, kita tegur, kita berikan nasihat, tapi orang yang kita tak tahu duduk di mana, orang di mana, kita pula menuduh dia dengan tuduhan keburukan, kesesatan, dosa besar, padahal dosa yang dilakukan olehnya adalah bentuk yang berbeza dengan dosa yang kita lakukan. Yaitu
pada perbuatannya mencintai Yusuf dan memujuknya untuk menyerahkan diri. Ini semua adalah apa yang dikatakan oleh kaum perempuan tersebut. Bagaimana sikap Imra'atul Aziz ketika mendengar berita itu disebarkan oleh, boleh jadi hakikatnya kaum perempuan ini adalah sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Apa sikap dia? Allah menceritakan, falamma sami'at bimakrihin. Falamma, maka apabila, maka ketika sami'at, dia mendengar, istri Al-Aziz mendengar, bimakrihin, akan celaan mereka, perkataan al-makr, maksudnya mereka telah berhimpun untuk menyebarkan, untuk menceritakan perkara yang buruk tentang dirinya. Apa maksud celaan mereka? Apa maksud gosip yang ada pada kaum perempuan tersebut? Hakikatnya tadi kita dah dengar, tapi kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan kupasan yang lebih lagi dengan mengatakan, sebagian ulama berkata, yaitu perkataan mereka bahwa dia telah hanyut di buai cinta. Itu seperti yang tadi kita pahami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa istri-istri para pembesar orang-orang ternama di Mesir pada ketika itu telah menyebarkan berita sesama mereka tentang gosip, tentang skandal yang mereka tuduhkan pada Imra'atul Aziz, bahwa dia telah hanyut dibuai oleh cinta kepada hambanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kemudian juga menyebutkan pandangan yang lain yang menjelaskan bahwa mereka menceritakan perkara tersebut, mereka menyebarkan gosip tersebut, bukan tujuan utamanya untuk memburukan, setakat untuk memburukan, sekadar untuk memburukan istri Al-Aziz. Sebab hakikatnya mereka adalah satu geng, satu kumpulan, satu sahabat. Maka Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita apa yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq adalah salah seorang tokoh ulama generasi awal dahulu. Ia hidup satu masa dengan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Fokus utama Muhammad bin Ishaq adalah pada riwayat-riwayat sejarah, pada riwayat-riwayat sirah. Muhammad bin Ishaq berkata, telah sampai kepada mereka, kepada kaum perempuan tersebut, berita tentang ketampanan Yusuf. Mereka ada dengar dari jiran tetangga, dari orang-orang bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, lalu mereka teringin untuk melihatnya. Maka mereka buatlah cerita itu. Mereka sebarlah cerita itu. Agar istri kepada Al-Aziz jemput mereka, panggil mereka untuk perjumpakan dengan Yusuf. Maka mereka mengatakan demikian sebagai helah untuk membolehkan mereka menemui dan melihatnya. Ini berkaitan dengan apa yang penyebab utama kenapa kaum perempuan tersebut menyebarkan berita tentang Imra'atul Aziz. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, arsalat ilaihin. Istri Al-Aziz kemudian mengutus, perkataan arsalat bermaksud mengirim, mengutus, ya satu akar perkataan dengan perkataan Rasul. Maka perkataan Rasul bermaksud utusan, arsala bermaksud mengirim atau mengutus. Sehingga di dalam bahasa Arab, perkataan Rasul bukan saja digunakan untuk maksud Rasulullah. Rasulullah adalah bermaksud utusan Allah. Tapi perkataan Rasul sahaja, tanpa dikaitkan dengan perkataan Allah, dia adalah perkataan yang umum, perkataan yang luas, boleh digunakan untuk sesiapa sahaja yang diutus, yang dikirim oleh sesiapa sahaja. Jika saya mengutus anak saya untuk menghantar sesuatu kepada puan, maka dalam bahasa Arab anak saya tersebut dinamakan sebagai Rasul. Rasulullah SAW dulu pun mengutus para sahabat untuk berdakwah,
untuk mengajar, untuk menyebarkan Islam, maka mereka pun dinamakan sebagai Rasul. Muaz bin Jabal radhiyallahu an misalnya dikenal sebagai Rasulillah, utusan Rasulullah. Maka arsalat yang bermaksud mengutus, ia adalah perkataan yang disebutkan di dalam ayat ini, ia adalah perkataan yang umum, luas, bukan sahaja bermaksud Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsalat ilaihin, dia pun mengutus utusan ilaihin kepada mereka, kepada kaum perempuan tadi, yaitu menjemput mereka, mengundang mereka ke rumahnya untuk meraihkan mereka sebagai tetamu. Allah kemudian berfirman, وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, dan menyediakan tempat duduk yang selesa. A'tadat, menyediakan. Istri kepada Al-Aziz menyediakan, lahunna, kepada mereka, kepada kaum perempuan itu, muttaka'an, tempat yang selesa untuk bersandar, wa'atat, dan dia mendatangkan, dan dia memberikan, kulla wahidatin, setiap satu daripada mereka, sikina, itu sikin, pisau. Ini Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al-Mujahid, Al-Hasan, As-Suddi, dan selain mereka berkata, ia adalah majlis yang dilengkapi dengan hamparan, bantal-bantal, serta hidangan makanan yang memerlukan pisau untuk memotongnya, seperti buah utruj. Utruj dalam bahasa kita sekarang biasa digunakan untuk maksud oren, biasa digunakan untuk maksud oren, artinya buah yang untuk memakannya memerlukan pisau untuk memotongnya. Kita ada di Mesir sekarang, ada banyak jenis oren. Sebahagian dari jenis orennya adalah yang kulitnya tebal, sehingga untuk membukanya perlu menggunakan pisau. Ada yang orange macam biasa yang kita makan, yang hanya perlu gunakan tangan untuk membuka kulitnya. Di sini mereka mengatakan bahwa hidangan yang dihidangkan kepada kaum perempuan tersebut adalah hidangan yang memerlukan pisau untuk memotongnya, untuk membukanya, untuk mengupasnya. Berkaitan dengan Imra'atul Aziz, ada soalan berkaitan dengan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz. Betul? Al-Aziz dalam soalan Tuan Latif, siapakah Al-Aziz? Al-Aziz pembesar Mesir pada ketika itu, dia adalah suami kepada Zulaikha. Atau Zulaikha ini bukan bahasa Arab, dia diambil dari riwayat Israiliyat yang lebih hampir kepada bahasa mereka, kita mengatakannya Zalikha. Zalikha lebih hampir dibandingkan dengan perkataan Zulaikha. Tapi ia adalah perkataan yang diambil dari riwayat Banu Israel. Kembali kepada kupasan kita. Dan perkara ini merupakan tipu helah serta balasan daripadanya terhadap helah perempuan-perempuan tersebut untuk melihat Yusuf. Ketika jemputan dah disebarkan, mereka pun dah datang ke rumah Imra'atul Aziz, istri kepada Al-Aziz. Maka hidangan pun telah dihidangkan kepada mereka. Semua diberikan pisau untuk memakan hidangan tersebut. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ. وَقَالَتْ, dan berkatalah perempuan tersebut, istri Al-Aziz pembesar Mesir, kepada Yusuf, ukhruj, keluarlah, alaihin, kepada mereka. Dari konteks ayat ini, boleh jadi akan ada orang yang mengira bahwa Yusuf dah bersedia untuk berjumpa dengan mereka. Yusuf dah bersedia untuk berjumpa dengan mereka. Hakikatnya tidak. Yusuf bukan orang yang ada keinginan untuk berjumpa dengan istri-istri kepada orang-orang ternama tersebut. Tak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Yusuf ada keinginan, kemudian dia berhias untuk berjumpa dengan mereka. Tapi ini juga
tipu daya yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz agar Yusuf boleh diperjumpakan dengan mereka. Wa qalat ikhruj alaihin. Artinya secara tiba-tiba ketika Yusuf berada di satu tempat, Yusuf mungkin disuruh, engkau berdiri di sini, nanti jika saya perlu bantuan sesuatu, awak saya akan panggil. Mungkin itu yang terjadi. Tapi Yusuf adalah seorang nabi yang tak mungkin dia ada keinginan sejak awal berhias untuk berjumpa dengan kaum perempuan tersebut. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hal ini karena dia telah menyembunyikan Yusuf di satu tempat yang lain. Artinya Yusuf bukan dah tahu bahwa dia akan diperjumpakan dengan kaum perempuan ini. Maka ketika Yusuf keluar, mereka melihatnya, Allah ceritakan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Falamma, maka ketika ra'ainahu, kaum perempuan tersebut melihatnya, akbarnahu. Perkataan akbara bermaksud membesarkan. Akbara bermaksud membesarkan, artinya mereka menganggap Yusuf sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan, bukan satu yang sepele, bukan sesuatu yang kecil, tapi dia sesuatu yang membuat mereka kagum. Dan dalam keadaan mereka memandang Yusuf, wa qatta'na aydiyahun, dan mereka melukai tangan mereka sendiri. Dalam keadaan mereka tak sedar melakukan perkara tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaitu mereka memandangnya dengan penuh takjub, memuliakan rupanya, terpesona sehingga mereka mula melukai tangan mereka sendiri kerana terpukau dengan melihatnya, manakala mereka menyangka bahwa mereka sedang memotong buah utruj yang dihidangkan dengan pisau tersebut. Maksudnya adalah mereka menghiris tangan mereka sendiri dengan pisau yang mereka pegang di tangan mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu mereka mengatakan waqulna, dan mereka kaum perempuan itu mengatakan hasyalillah, maha suci Allah, atau hasyalillah boleh bermaksud aku berlindung kepada Allah. Perkataan hasyalillah boleh bermaksud maha suci Allah. Hasyalillah boleh bermaksud aku berlindung kepada Allah. Dan ini adalah satu ungkapan yang bukan zikir. Ungkapan hasya lillah yang memang diterjemahkan dengan maksud maha suci Allah atau aku berlindung kepada Allah. Dia bukan satu ungkapan zikir yang cantik untuk kita baca sebagai zikir harian. Maknanya tak cantik jika kita berzikir dengan mengatakan hasyalillah, 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 hasyalillah. Tapi tak cantik bukan bermaksud tak boleh. Sebab ungkapan hasyalillah dia adalah ungkapan yang diletakkan dalam satu konteks. Satu konteks, contoh konteksnya adalah ketika orang menuduh diri kita melakukan perbuatan yang buruk. Ketika orang menuduh kita melakukan perbuatan yang buruk, maka mungkin dalam bahasa Melayu kita akan mengucapkan la ilaha illallah mungkin. Dalam ungkapan kita mungkin kita akan mengatakan subhanallah mungkin. Tapi dalam bahasa Arab ungkapan yang tepat untuk menafikan perbuatan buruk tersebut adalah yang mengatakan hasyalillah. Hasyalillah, aku berlindung kepada Allah. Artinya untuk menafikan apa yang dituduhkan oleh orang lain. Itu salah satu bentuk konteks mengucapkan perkataan hasyalillah. Ia bukan zikir seperti ucapan subhanallah. Subhanallah boleh kita ucapkan sebagai zikir harian. Alhamdulillah, cantik jika kita baca sebagai zikir harian. Tapi ungkapan hasyalillah, dia adalah ungkapan ketika ada tuduhan kepada kita, atau ungkapan ketika kita menyaksikan satu perkara yang pelik, satu perkara yang kita takut keburukan padanya, maka kita ucapkan hasyalillah dengan maksud aku berlindung kepada Allah. Ungkapan yang lain yang memiliki fungsi yang sama adalah ungkapan ma'azallah. Ma'azallah yang juga bermaksud aku berlindung kepada Allah. Sama,
Dia bukan lafaz zikir yang boleh kita ucapkan, yang bukan lafaz zikir yang patut kita baca sehari-hari, ma'azallah, ma'azallah, ma'azallah. Tapi ia adalah ungkapan penolakan ketika orang menuduh kita dengan keburukan. Dalam bahasa Arab, ia diungkapkan dengan ma'azallah atau hasyalillah. Hasyalillahi ma haza basyara. Ini bukanlah manusia. Ma haza basyara. Ini bukanlah manusia. In haza illa malakun karim. In, tidaklah, bukanlah, haza, ini, illa, kecuali, malakun, malaikat, karim, yang mulia. Mereka menganggap Yusuf sebagai malaikat yang mulia. Ini bukan manusia. Ini malaikat yang mulia. Dari sini kita memahami beberapa perkara. Yang pertama, perkataan malaikat yang masuk ke dalam bahasa Melayu, hakikatnya adalah bentuk jamak, bentuk plural di dalam bahasa Arab. Malaikat di dalam bahasa Arab bukan digunakan untuk satu. Untuk satu perkataannya adalah malak. Maka di dalam ungkapan bahasa Arab tidak ada yang namanya malaikat Jibril. Dalam ungkapan bahasa Arab tiada ungkapan malaikat Jibril. Tapi yang ada adalah al-malak Jibril. Sebab Jibril satu, maka menggunakan perkataan malak. Sedangkan malaika digunakan untuk ramai. Kita boleh mengatakan al-malaika Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Malik, dan lain sebagainya. Dari sini juga kita memahami bahwa manusia, meskipun mereka tidak pernah melihat malaikat, tapi dalam keyakinan yang ada dalam hati mereka, mereka menganggap bahwa malaikat adalah makhluk yang indah. Manusia tak pernah jumpa dengan malaikat. Dan kita sudah tahu pasti dengan yakin, niswa fil Madinah, kaum perempuan yang ada di negeri tersebut, sahabat-sahabat kepada Zalikha ataupun Zulaikha, ataupun istri Al-Aziz tersebut, tak pernah berjumpa dengan malaikat. Macam mana mereka tahu bahwa malaikat adalah handsome, malaikat adalah rupanya elok? Ini sebab keyakinan manusia menggambarkan bahwa makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan mesti rupa mereka adalah indah. Sebagaimana manusia yang tak pernah berjumpa dengan iblis, manusia yang tak pernah berjumpa dengan syaitan, juga memiliki gambaran bahwa syaitan ini mesti rupa dia buruk. Syaitan, iblis ini mesti rupa dia buruk. Padahal tak pernah jumpa. Malaikat rupanya mesti indah. Padahal tak pernah jumpa. Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Jibril. Rasulullah tahu bagaimana rupa asal Jibril. Maka Rasulullah jika mengatakan Jibril seperti ini, seperti itu, layak. Sebab Rasulullah pernah berjumpa dengannya. Sedangkan kita tak pernah berjumpa dengan malaikat, tapi tahu, berasaskan kepada keyakinan kita bahwa makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan mesti mulia dan mesti indah. Artinya mereka berkata kepadanya, kami tidak lagi mencelamu. Setelah apa yang kami lihat, kami dah lihat rupa Yusuf. Kerana mereka tak pernah melihat manusia yang menyerupainya atau menghampirinya. Ini kerana baginda alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf, telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syatrul husni, separuh dari ketampanan. Allah ciptakan manusia, keindahan separuh dari manusia terhimpun pada diri Yusuf. Dan ungkapan tersebut datang dari Rasulullah SAW, telah dikurniakan kepadanya separuh dari keindahan. Sebagaimana yang sabit di dalam hadis mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah perjumpakan Rasulullah SAW dengan banyak nabi dan rasul. Allah perjumpakan Rasulullah dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Ibrahim, dan banyak nabi-nabi lain yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, perjumpakan dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ketika
Rasulullah menceritakan perkara tersebut kepada para sahabat. Rasulullah ceritakan tentang rupa mereka. Rasulullah menceritakan tentang Nabi Isa, kemudian sebutkan bagaimana rupa Nabi Isa. Dan Rasulullah ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf, ini yang Rasulullah SAW katakan, فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. Maka didapati, artinya aku melihatnya, dia telah dikurniakan separuh daripada keindahan. Jika kita nampak keindahan di dunia ini, seluruh dunia, kita tak pernah melihat keindahan di seluruh dunia. Jika seluruh dunia ini kita tengok keindahannya, maka separuh dari keindahan dunia Allah Subhanahu wa taala letakkan pada diri Yusuf. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Maka kemudian istri Al-Aziz mengatakan, itulah orang yang kamu cela aku kerananya. Kamu sebarkan gosip aku tentangnya, berita buruk aku tentangnya. Sekarang ini dianya. Inilah Yusuf. Orang yang kamu semua cela aku. Dan dia mengatakan ini sebagai alasan kepada mereka bahwa orang seperti ini memang layak untuk dicintai ini karena ketampanan dan kesempurnaannya. Kemudian istri Al-Aziz menceritakan sesuatu untuk membuktikan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa dengan dia. Artinya apa yang disebarkan oleh perempuan-perempuan di negeri tersebut adalah berita palsu. Ya, istri kepada Al-Aziz pernah menggoda, tapi tidak sampai pada melakukan perbuatan tercela bersama dengan Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, "Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Walaqad, dan sungguh, demi sesungguhnya. Rawattuhu, aku telah memujuknya an nafsi, untuk menyerahkan dirinya kepadaku. Fasta'sam, tapi dia menolak dengan kuat. Dia menolak dengan sungguh. Kemudian istri Al-Aziz berkata kepada Yusuf sambil mengancamnya, wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Seakan-akan dia mengatakan, jika satu ketika nanti saya suruh dia untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan, lalu dia menolaknya lagi, maka dia akan masuk ke dalam penjara dan dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang hina. Dia mengatakan wala illam yaf'al. Wa bermaksud dan, la bermaksud sungguh, in bermaksud jika, lam tidak, yaf'al buat, melakukan, dan jika dia tidak buat, jika dia tidak melakukan, ma apa yang amuruhu aku suruh dia. Jika dia tak buat apa yang aku suruh, jika satu ketika nanti dia menolak saya lagi, layus jananna, dia akan dipenjara. Wala yakuna minas saghirin, dan sungguh dia mesti akan menjadi di antara orang-orang yang hina. Pada ketika itu Yusuf alaihissalam memohon perlindungan daripada kejahatan dan tipu daya mereka, kaum perempuan tersebut, dengan mengatakan, qal, dia berkata, Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku cintai, mimma, dibandingkan dengan apa yang yad'unani ilai, yang mereka serukan aku kepadanya. Lebih baik aku masuk ke dalam penjara dibandingkan aku melayan kemauan buruk mereka. Dan ini menjelaskan kepada kita kenapa Yusuf di penjara. Artinya Yusuf penjara karena dia sudah sejak awal, sejak saat ini dia sudah nyata mengucapkan penolakan tersebut kepada kaum perempuan tersebut, kepada istri Al-Aziz juga, sehingga menyebabkan pada episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yusuf dibawa masuk ke dalam penjara. Artinya Yusuf lebih suka masuk penjara daripada melakukan perbuatan keji tersebut. Yusuf alaihissalam kemudian
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahun. Dan jika engkau tidak memalingkan tipu daya mereka daripadaku, asbu ilaihin, aku akan cenderung kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku akan termasuk dari golongan orang-orang yang jahil. Tuan-tuan dan puan-puan, ini doa yang diucapkan seorang nabi. Kita tahu nabi, termasuk di dalamnya Nabi Yusuf, adalah orang-orang yang mulia, yang mustahil dengan sengaja melakukan dosa, yang mustahil dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Tidak mungkin, mustahil mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yusuf menggambarkan dirinya sebagai seorang manusia, menggambarkan dirinya sebagai manusia ketika dia berada di hadapan Allah. Dia tidak akan mengatakan, ya Allah, saya adalah seorang nabi, mustahil saya buat dosa. Tapi dia menzahirkan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kelemahan dirinya. Patut seorang nabi bersikap seperti itu. Jika nabi bersikap seperti itu, sudah lebih lagi kita lebih patut lagi untuk bersikap seperti itu. Yang artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita boleh menzahirkan diri sebagai hamba yang hina. Tapi di hadapan manusia, kita mesti memuliakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Menghinakan diri kita di hadapan orang lain, di hadapan manusia adalah perkara yang tercela. Tapi menzahirkan kehinaan kita kepada Allah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, banyak kederhakaan yang telah aku buat, ya Allah, jika engkau tidak melindungi aku akan jatuh dalam dosa-dosa besar, ya Allah, lindungilah aku. Kita menzahirkan kehinaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Yusuf mengakui kelemahan dirinya dan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajabalahu. Maka Tuhannya, maka Allah memperkenankan, istajabalahu rabbuhu. Tuhannya memperkenankan apa yang dipohon, apa yang dipinta, memperkenankan doanya. Fasarafa anhu kaidahun. Allah palingkan tipu daya mereka daripada Yusuf. Innahu, sesungguhnya dia, huwas samiul alim, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Allah pelihara Yusuf dengan penjagaan yang besar. Yusuf memilih penjara daripada maksiat. Sedangkan dia pada masa itu seorang yang muda, tampan, dan digoda oleh wanita bangsawan yang memiliki kecantikan, memiliki harta, kedudukan, namun dia tetap menolak dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak karena takut kepada Allah dan mengharapkan ganjarannya. Ini yang kita sebutkan di dalam tajuk perkongsian kita ketika ujian, ketika cobaan, ketika cabaran, ketika godaan datang dalam package yang sempurna, adakah mampu diri kita untuk menolak godaan tersebut, ajakan tersebut, dosa tersebut dengan mengatakan aku takut kepada Allah? Ataukah kita tak melakukan dosa sebab tidak diberikan kesempatan? Jika kita diberikan kesempatan yang sama seperti orang yang buat dosa itu, maka boleh jadi kita akan terjatuh pada dosa tadi. Artinya, Allah banyak berikan kepada kita perlindungan, bukan karena kekuatan kita, tapi dengan menjauhkan kita dari kesempatan-kesempatan untuk melakukan dosa. Allah jauhkan kita dari godaan yang datang dalam package yang sempurna. Jika godaan tersebut datang dalam package yang sempurna seperti yang terjadi pada Yusuf, di mana semua lengkap, package godaannya lengkap. Artinya kadang godaan datang hanya dalam satu bentuk, harta sahaja, atau jawatan sahaja, atau ini sahaja. Tapi ini semua datang kepada Yusuf, tapi Yusuf menolaknya. Dan itu adalah puncak kemuliaan iman. Karena itu Nabi SAW di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun, ada 7 golongan.
Yuzilluhumullahu fi zillih. Allah akan memberikan naungan kepada mereka. Allah lindungi mereka. Yauma la zilla illa zilluh. Hari di mana tiada perlindungan, tiada naungan melainkan naungan dari Allah. Siapakah 7 golongan itu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Allah akan berikan naungan pada hari kiamat. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh membesar dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jika dia keluar dari masjid, dia akan rindu untuk kembali ke masjid. Jika dia nak bekerja di satu tempat, dia akan pastikan ada masjid di dekat tempat dia bekerja. Ketika dia nak pilih rumah, dia akan cari pastikan rumah saya ini dekat dengan kawasan masjid sehingga saya boleh dengan mudah solat berjamaah. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid atau bil masajid. Dan rajulani tahaba fillah, 2 orang lelaki ataupun 2 orang manusia, 2 orang beriman, tahaba fillah, yang saling menyayangi kerana Allah. Saling mencintai kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana maslahat, bukan kerana kepentingan. Mereka berhimpun dan berpisah kerana kecintaan kepada Allah. Berkongsi kebaikan, menghalang daripada keburukan, bantu, menolong, sebab sayang kerana Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqah, orang yang bersedekah. Ini tak mesti lelaki, perempuan juga jika bersedekah lalu menyembunyikannya. Tak payah disebarkan dalam berita sedekah yang dia kongsikan, yang dia berikan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sampai menggambarkan sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Dia bukan bermaksud sedekah mesti tangan kiri letak belakang, kemudian tangan kanan yang memberikan sedekah. Jika kita sedekah, mengangkat barangnya dengan 2 tangan pun, jika kita tak ceritakan, tak kongsikan dengan orang lain, itu dinamakan sebagai sadaqatus sir, bersedekah secara rahasia. Kemudian warajulun da'athu imra'ah, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan zatu mansibin wa jamalin, dan kecantikan, package yang lengkap. Faqal, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Dan yang terakhir, warajulun, dan seseorang, boleh lelaki, boleh perempuan, zakarallaha khalian, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, duduk seorang diri, fafadat ainah, lalu kemudian mengalir air matanya. Mengalir air matanya boleh jadi kerana teringat akan dosanya. Mengalir air matanya kerana ada harapan dia kepada Allah berkaitan dengan kesusahan yang tengah dia hadapi. Menangis air matanya semasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah perkongsian kita di petang hari ini untuk mengupas surah Yusuf ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-34. Dari apa yang tadi kita pelajari, ada beberapa pengajaran utama. Pengajaran yang pertama adalah cinta yang tidak dipandu dengan iman boleh memadamkan logik akal. Itu yang terjadi pada Imra'atul Aziz, istri kepada Al-Aziz. Itu yang terjadi kepada kaum perempuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat kepada istri Al-Aziz juga melakukan perkara yang sama. Jika cinta hanya berasaskan kepada hawa nafsu, ia boleh membuat kita jauh dari logik akal, sehingga melakukan perkara-perkara yang buruk dan perkara yang kita tak sedar dan akan menyesal di satu ketika nanti. Pengajaran yang kedua, Allah memuliakan siapa yang menahan diri ketika mampu melakukan dosa. Berbeza antara keadaan orang yang tak mampu buat dosa, maka dia tak buat dosa, dengan orang yang mampu buat dosa tapi menahan diri. 2 orang ini kemuliaannya di sisi Allah berbeza. Orang yang tak ada duit, maka dia tidak membeli arak, dengan orang yang ada duit, ada kemudahan untuk minum arak tapi dia tak buat. 2 keadaan ini berbeza.
Keadaan Yusuf adalah keadaan orang yang ada kemampuan fisikal, kemampuan diri untuk melakukan dosa tapi menahan diri. Itu orang yang mulia. Tapi orang yang tidak melakukan dosa disebabkan tidak mampu, tiada keupayaan untuk buat dosa tersebut, ya dia tak buat dosa, tapi kemuliaannya berbeda dengan orang yang boleh kawal diri, tahan diri, menahan diri daripada melakukan dosa. Yang ketiga, Yusuf rela kehilangan kebebasan demi menjaga iman. Terkadang kita terhad pergerakan kita, kerjaya kita, karena kita mahu jaga keimanan kita. Jika itu yang terjadi pada kita, Allah akan balas ia dengan kemuliaan yang besar di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, Ibu Ayat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita kongsikan, apa yang kita pelajari di petang hari ini, ada kebaikannya, ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Bye. Syukran. Bye. Jazakumullah khairan. Syukran Tuan. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakillah khairan. Ustaz.